Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai aja untuk pengerjaan tahap 3. Untuk di tahap 3 ini judulnya itu perencanaan peta sawah dan perencanaan saluran drainase. Untuk yang pertama kita lakukan itu kita buka Google Pro kita. Selanjutnya kita akan membuat saluran primer, sekunder, peta sawah. Untuk pembuatan saluran primer itu diusahakan dekat dengan titik bendung. Dan untuk elevasi dari saluran primer itu dari tinggi ke rendah. Contohnya seperti ini. Di sini untuk elevasi di hulu dari saluran primer itu yaitu 167 meter, sedangkan elevasi di hilir itu ada 104 meter. Setelah kita membuat saluran primer, kita juga desain saluran sekunder. Untuk saluran sekunder sama, dia dari hulu ke hilirnya tinggi tinggi, terus di hilirnya rendah. Untuk di sini saluran sekundernya ada tiga. Setelah kita mendesain saluran sekunder, selanjutnya kita akan merencanakan peta sawah kita. Untuk peta sawah ini kita lihat dari alternatif yang di sini kita pakai alternatif satu. Kita lihat dari luas tanaman. Untuk syarat peta sawah ini jika luas tanamannya kecil dari 500 hektar, kita pakai 500 hektar. Sedangkan jika luas tanamannya lebih dari 500 hektar, kita pakai yang lebih dari 500 hektar itu. Selanjutnya kita akan merencanakan peta tersiernya. Untuk peta tersier itu luasnya rentang dari 50 sampai 100 hektar. Contohnya ini peta sawah satu. Nah, untuk areanya di sini 72,9 hektar. Setelah kita membuat saluran sekunder dan peta sawah, kita akan membuat juga saluran pembuang. Untuk saluran pembuang ini berada di ujung saluran sekunder. Misal di sini, air yang berlebih dari saluran sekunder yang pertama akan dibawa ke saluran sekunder 2. Setelah itu air yang berlebih juga di saluran sekunder kedua bakal dibawa sampai yaitu airnya akan menuju ke sungai terdekat lagi. Setelah itu kita lanjut ke Excel. Di sini kita akan mencari debit dari saluran kita. Pertama itu ada luas di sini ada luas peta tersier kita. Sedangkan untuk DR yang dipakai di sini adalah DR alternatif yang kita gunakan. Misal di sini kita pakai alternatif satu, DR-nya kita lihat kan kemarin sudah di ranking tuh. Di sini kita pakai DR-nya 2,026. Setelah itu nanti untuk mendapatkan debitnya yaitu luas dikali DR. Yang di sini yaitu di sini kita akan membuat akumulatif dari masing-masing dari saluran sekunder kita. Di sini kan saluran sekunder kita ada tiga. Baru nanti kita buat akumulatif dari masing-masing saluran sekunder. Di sini ada kiri sama kanan. Untuk melihat kiri dan kanan itu, kita buka Google Earth. Kita lihat dari saluran sekunder. Untuk peta tersier itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Di sini kan peta tersier berada di sebelah kiri, makanya dibuat di sini yaitu kanan sekunder satu. Lah ya, kita tahu itu
peta tersier yaitu di sebelah kiri atau sebelah kanan, maka di sebelah kiri tadi kan nggak ada. Untuk peta tersier kita buat nol, di sini juga nol. Sedangkan untuk di sebelah kanan kan ada peta tersiernya ada dua buah. Nanti kita zoom dari luas wilayah peta tersiernya dan zoom juga dari debit peta tersier yang berada di sekunder satu. Setelah kita selesai melakukan akumulatif dari masing-masing saluran, kita akan melakukan perencanaan saluran. Di sini untuk perencanaan saluran itu ada tiga, karena di Google Pro kita kan ada saluran sekunder ada tiga, dan primernya juga ada satu. Selanjutnya di sini untuk melakukan perencanaan saluran sekunder satu, yang kita ubah tuh yaitu di QO kiri dan QO kanan teh. Untuk QO kiri kan tadi nol, sedangkan untuk QO kanan kan kita linkkan dari seal debit yang pertama. Nih, setelah itu nanti data yang kalian ubah juga ada delta H dan delta L. Setelah dapat, dia tuh harus kontrol di kecepatannya. Selanjutnya sama dengan untuk perencanaan saluran sekunder 2, sekunder 3. Setelah kita melakukan perencanaan saluran sekunder satu 2 3, kita buat juga untuk perencanaan saluran primer. Untuk perencanaan saluran primer kita dapat debitnya dari QoS. QoS di sini adalah QoS dari penjumlahan dari QoS saluran sekunder satu, sekunder 2, sekunder 3. Selanjutnya itu skema jaringan irigasi. Untuk skema jaringan irigasi ini, rekan-rekan dapat melihat aturan dari penggambarannya di KP07. Contohnya yaitu di saluran primer. Untuk saluran primer ketebalan garisnya itu 0,7 sampai 1, untuk saluran sekunder itu 0,5 sampai 0,7, dan untuk saluran pembuang itu ada di 0,7 sampai 1. Nah, bangunan yang akan kita gunakan itu ada di bangunan sadap dan bangunan bagi. Untuk bangunan bagi itu adalah bangunan yang membagi saluran primer ke saluran sekunder. Untuk bangunan sadap itu bangunan yang menyadap langsung menyadap ke petak-petak sawah. Nah, untuk bangunan bendung yang kita gunakan yaitu bangunan bendung permanen atau bangunan tetap. Nah, ini adalah contoh dari penggambaran bendung yang akan kita gambarkan nanti di CAD. Nah, selanjutnya masuk ke CAD untuk penggambaran dari skema jaringan irigasi. Untuk skema jaringan irigasi, rekan-rekan dapat melihatnya sebagai patokan di peta sawah yang telah rekan-rekan rencanakan di Google Earth. Nah, contohnya eh, untuk melihat kiri dan kanan peta sawah itu dapat rekan-rekan lihat dari arah alirannya dan elevasinya. Nah, untuk saluran sekunder, ini saluran sekundernya, itu tuh ini hulunya dan ini hilirnya, maka dan ini adalah elevasi lebih rendahnya, maka petak sawahnya sebelah kanan. Begitu seterusnya untuk mengetahui kiri kanan petak sawahnya. Nah, pertama tuh untuk di skema rekan-rekan dapat menentukan atau menggambarkan bangunan bendung atau inteknya. Untuk panjang saluran yang akan digambarkan itu dapat rekan-rekan proporsionalkan atau bisa ditanyakan lagi ke asistennya masing-masing. Nah, untuk saluran primer, ini nih saluran primer, sepanjang ini saluran primer dan ini sekunder dari Google peta sawah yang telah direncanakan. Nah, contohnya di sini ada ini saluran primer dan ini saluran sekunder, maka di sini harus ada bangunan bagi. Nah, kita gambarkanlah bangunan bagi di sebelah sini. Begitu seterusnya. Nah, untuk bangunan ini adalah bangunan sadap. Nah, bangunan sadap ini membagi ke petak-petak sawahnya. Untuk penamaan dari bangunan dan salurannya ini
rekan-rekan dapat melihat di kecamatan dari bendung yang tempat bendung dibangun. Contohnya seperti ini. Maka untuk bendung ini dibangun di Kecamatan Lubuk Basung. Maka dibuat saluran primer Lubuk Basung dan saluran sekunder Lubuk Basung. Untuk penamaan bangunannya, ini adalah BLB.0, artinya adalah bangunan Lubuk Basung titik nol. Maka ini adalah bangunan pertamanya. Nah, untuk urutan dari bangunannya itu dari saluran primer ke saluran sekunder. Maka ini saluran primernya dibuat bangunannya urutannya terlebih dahulu, selanjutnya dilanjutkan ke saluran sekundernya. Nah, untuk penamaan dari petak sawahnya itu seperti PT.1.KA. Itu artinya petak tersier ke satu sebelah kanan. Maka begitu seterusnya. Kalau misalnya dari rekan-rekan gambar petak sawahnya ada sebelah kanan dan kiri, maka dibuat sebelah kanan PT.1 KA dan sebelah kirinya PT.1 KI. Begitu seterusnya. Nah, untuk dari gambar salurannya ini nih artinya ada tiga garis ini, artinya ini adalah dari salurannya, dan ini adalah kiri kanannya ini adalah liningnya atau dinding-dinding salurannya. Ini adalah contohnya dari saluran beton, maka terdapat lining dari salurannya. Untuk saluran tanah, kalau misalnya rekan-rekan memakai saluran tanah, maka tidak menggunakan lining, maka hanya satu garis saja. Nah, untuk saluran irigasi ini sendiri harus ada saluran pembuangnya atau airnya itu harus dibuang kembali lagi ke sungai. Contohnya seperti saya, ini nih saluran primernya, ujung dari saluran primernya. Maka harus ada saluran pembuang untuk membuang air, kelebihan airnya ke sungai lagi. Maka sini saluran pembuangnya. Ini adalah saluran pembuang saya. Itu untuk saluran primer. Kalau misalnya saluran sekundernya langsung ke sawah, maka tidak perlu ada saluran pembuang, maka langsung membuang ke sungai. Kalau misalnya jauh dari sungai, saluran sekundernya, ujung dari saluran sekundernya harus ada saluran pembuang ke sungai. Selanjutnya yaitu ada skema bangunan. Untuk skema bangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dari skema jaringan. Hanya pembedanya itu ada penambahan dari bangunan-bangunan pelengkap dari irigasi yang kita rencanakan. Contohnya di sini eh, ada bangunan gorong-gorong. Ah, rekan-rekan dapat mencari tahu fungsi dari bangunan gorong-gorong. Contohnya seperti ini. Ini ada gorong-gorong, talang, sipon, bangunan terjun, bangunan pelimpah, bangunan pembuang, bangunan pembawa, dan lain sebagainya. Kalian dapat melihatnya di KP07. Nah, untuk di sini penamaan dari bangunan gorong-gorong itu ada di antara bangunan gorong-gorong dibangun di antara BLB 1, BLB 2. Maka dinamakan BLB.2A. Kalau misalnya ada penambahan lagi bangunan di antara BLB 1 dan BLB 2, maka dinamakan BLB.2B. Begitu seterusnya. Seperti ini contohnya. Dan di gambarnya ini terdapat penambahan yaitu arah dari petak sawahnya. Seperti ini. Sebelah kanan. Nah, untuk minimal dari penggambaran bangunan pelengkapnya ini, yaitu 5 bangunan. Dan rekan-rekan harus tahu dari fungsi dan tujuannya dibangun bangunan pelengkap di sana. Selanjutnya kita akan membuat potongan memanjang saluran. Pemotongan memanjang saluran kita dapatkan dari saluran primer, yaitu ketinggian hulu dan hilir saluran primer, serta jarak dari saluran primer. Dapat kita lihat pada Google Earth-nya. Pada saluran primer kita tampilkan ketinggiannya. Pada hulu ada di ketinggian 125 meter dan pada hilir ketinggian 76 meter. Untuk jaraknya yaitu 5,48 kilometer dan kita gambarkan di CAD. Pertama kita buat line, kita skalain jarak-jarak tadi. Misalnya dari skala itu kita dapat ketinggian
hulunya 2 meter. Untuk jaraknya misalnya 10 meter dan ketinggian hilirnya 1 meter. Lalu kita gabungkan. Lalu kita offset betonnya. Kita offset kita offset untuk betonnya sebesar 0,2. Lalu kita offsetkan juga sebesar H dan W. Untuk H dan W kita lihat dari Excel. Untuk H-nya 0,52212 dan untuk W-nya 0,51094. Kita offset pertama kita offset untuk H yaitu 0,52212 dan lagi untuk W 0,51094. Lalu kita rapikan dan kita beri hatch sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat potongan saluran primer. Untuk potongan saluran primer kita sesuaikan dengan dimensi yang ada pada Excel. Pertama kita buat line line untuk untuk B atau dasar saluran yaitu 0,60289. Lalu kita buat line lagi untuk tingginya yaitu Y sebesar Y 1,03306. Lalu untuk atasnya kita buat line sebesar T yaitu 2,1615660. Lalu kita move di tengahnya. Lalu kita hapus yang bagian yang tidak pentingnya. Lalu kita buat untuk jalur inspeksi untuk saluran primer itu 3 meter kanan dan kiri. Lalu kita joinkan. Lalu kita offset sebesar 0,1 untuk beton. Lalu kita offsetkan lagi untuk tulangannya 0,013. Nah, maaf ada kesalahan yang ini. Kita pertama kita offsetkan sebesar 0,1. Lalu kita offsetkan lagi untuk tulangan sebesar 0,013. Lalu kita offsetkan lagi sebesar 0,1. Lalu kita extend
Lalu kita buat besar 45 derajat. Setelah selesai kita rapiin, kita beri hatch dan ketebalan garisnya sesuai dengan ketentuan. Kita perhatikan hingga seperti ini. Jangan lupa untuk memberikan dimensi-dimensinya. Lalu selanjutnya kita perhatikan hulu dan hilir. Kita perhatikan galian dan timbulannya di salurannya. Pada saluran primer kita membuat 4 gambar, yaitu untuk eh, gambar contoh, eh, hulu, hilir, hulu tengah dan hilir. Untuk hulu tengah dan hilir, kita lihat di Google Earth-nya apakah di sana ada galian dan timbunan. Untuk melihatnya pakai kita buat garis sepanjang 6 meter. Lalu kita lihat ketinggiannya. Karena pada eh, dan di hulu ketinggiannya sama, yaitu 125 meter, maka tidak ada galian dan timbunan. Jika ada, jika nanti ditemukan galian timbunan di hulu, eh, di tengah atau hilir, kita akan membuatnya seperti ini. Kita buat seperti ini, kita naikkan sebesar sebesar galiannya, kita buat garis sebesar galian, lalu kita hubungkan ke sini, lalu kita beri hatch. Untuk saluran sekunder sama, namun yang membedakan adalah offsetnya. Untuk saluran sekunder, offset ini untuk betonnya itu 0,05, lalu untuk tuangannya sama 0,013, dan untuk beton lapisan satu lagi 0,05 juga. Lalu saluran untuk jalan inspeksinya pada saluran sekunder itu 1 meter. Berikut contoh dari saluran sekunder. Jangan lupa untuk memberi hatch, memberi ketebalan garis, dan dimensi yang diperlukan. Untuk saluran sekunder, kita membuatnya sebanyak berapa saluran sekunder yang ada di Google Earth kita. Sekian video video tahap 3 irigasi dan bangunan air 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.